Siapa yang nggak takut corona? Semua pasti takut. Tim ini waktu itu belum dibentuk, tapi kami harus menyikapi itu. Makanya kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan, kemudian Puskesmas yang di wilayah, bagaimana menyikapi kasus pertama ini. Oh, harus dengan APD dan sebagainya. Kami mendapat bimbingan dari mereka yang berkompeten, baru kita lakukan. Setelah itu, baru kita bentuk secara khusus tim pemakaman dan pemulasaraan jenazah. Atas kami difasilitasi oleh BPBD Kabupaten Klaten, kemudian teman-teman dari SAR Klaten ditunjuk sebagai koordinator tim ini. Kebetulan saya yang mengampu itu, makanya kami membentuk tim dan kami meminta pelatihan teknis khusus dalam proses penanganan jenazah infeksius. Tim ini secara khusus dibentuk memang oleh BPBD dan kami bersepakat dengan semua potensi yang ada di wilayah Kabupaten Klaten. Jadi tidak hanya SAR saja, semua potensi relawan, seluruh potensi relawan di Kabupaten Klaten gabung bersama tim ini. Jadi tim ini bukan tim BPBD, bukan tim SAR, bukan tim apa, tapi ini adalah tim pendukung dalam pencegahan dan penanganan COVID. Jadi ini semua potensi relawan di Kabupaten Klaten bergabung dengan kami. Kalau yang melatar belakangi terkait kami di relawan pemulasaraan dan pemakaman, mungkin satu adalah kemanusiaannya. Jadi atas dasar kemanusiaan ini yang mendasari kami bergerak di bidang ini. Kemudian memang real bahwa tim kami dibutuhkan oleh warga masyarakat. Sebenarnya terkait dengan resiko terkait dengan bagaimana kita nanti bisa tertular atau tidak itu kan hampir semua kita itu juga takut gitu. Tapi kami yakin dengan SOP yang ada di SAR Klaten dan termasuk APD yang kami pakai level 3 itu kami yakin. Sehingga rasa takut itu akan hilang. Karena apapun bentuknya kami ketika ngomong merescue itu kan di rescue itu kan ikhlas dulu. Dan pertama sebenarnya ketika menjadi rescue itu kan safety dulu di kita ikhlas, udah los saja. Awas juga. Terus sih. Ya, turun pelan-pelan. Turun bareng. Ini kanan. Ya, lur. Jangan dilepas. Oke. Balik karo masang lepas. Ya. Ya sekarang turun pelan-pelan. Belakang turun. Asis. Ya. Sampai turun. Gini.
ada tidak seimbang, mana yang harus diturunkan, mana yang harus ditahan. Jadi yang pertama adalah tim pemulasaraan, kalau itu memang dibutuhkan. Kemudian ada tim perintis. Tim perintis ini yang akan koordinasi di wilayah terkait dengan semua kesiapan kegiatan pemakaman nanti. Jadi mereka akan 2 atau 3 orang nanti akan kita kirimkan ke wilayah untuk koordinasi dengan wilayah, baik dengan puskesmas, dengan pemerintah desa, dengan keluarga dan sebagainya, untuk kesiapan kegiatan nanti. Di kami kan sebenarnya ketika ada pemakaman itu kan di lapangan ada perintis, tim perintisnya. Nah, perintis ini itu bertugas itu bagaimana melihat psikologi masyarakat. Ini terkait dengan nanti kalau ada konflik dan sebagainya. Yang kedua itu kan tugas perintis itu kan melihat kondisi pemakaman lebar berapa, panjang berapa, dan kedalaman berapa. Dan tempatnya agak sulit atau tidak, itu kan tim perintis. Sehingga tim perintis akan menginfo ke Mako, ke SAR bahwasanya oh psikologi masyarakat seperti apa. Kami juga siap ketika menjadi eksekutor. Seperti itu. Jadi kita koordinasi itu kan dari perintis yang di lapangan, terus nanti ada kendala apa sehingga ketika kami sampai di lapangan itu kita sudah siap, oh nanti seperti ini. Yang selanjutnya adalah ada tim supporting. Untuk Sherlock lokasi, Tim supporting ini nanti akan membackup tim yang melakukan pemakaman atau tim eksekutor. Jadi ada tim supporting, ada tim eksekutor. Tim eksekutor ini terdiri dari 8 orang, termasuk driver, dan 1 nanti tugas di dekontaminasi, nanti yang akan melakukan proses pemakaman. Terus kemudian ada tim dekontaminasi yang ada di kantor BPBD, itu akan melakukan proses dekontaminasi kepada tim eksekutor. Itu pun melalui beberapa tahap. Jadi ada tim dekontaminasi, ada beberapa orang. Yang pertama itu mereka akan melakukan dekontaminasi dengan isi klorin, kemudian dengan sabun, terus yang ketiga nanti dengan air bertekanan tinggi. Itu pun pelepasan dan semua APD termasuk full face-nya nanti akan dilakukan oleh tim sendiri di dekontaminasi ini. Ya, jadi alurnya seperti itu. Informasi masuk baik dari rumah sakit, dari luar daerah, semuanya akan masuk di dinas kesehatan ataupun rumah sakit. Nanti dinas kesehatan yang akan merekomendasikan ke kita. Kita menentukan polanya, kita bergerak sesuai dengan tupoksi masing-masing. Ada tim supporting, ada tim perintis dan sebagainya itu. Kemudian lakukan kegiatan pemakaman, setelah itu kembali ke stasiun dekontaminasi, lakukan proses dekontaminasi, kemudian terakhir adalah mandi. Kami sudah menyiapkan tempat untuk membersihkan diri di stasiun dekon juga. Ya pada awalnya itu ya
Saya takut anak-anak nggak boleh jualan. Saya libur setengah bulan. Dan saya pikir-pikir, masuk sampai kapan corona? Terus kita libur sampai kapan? Saya kan butuh sehari-hari kebutuhan ekonomi. Mana cucu minta jajan dan sebagainya. Ya, saya nekat aja jualan. Nah, dengan adanya COVID, kita bekerja dekat dengan orang yang menangani COVID itu rasa khawatir ya ada, cuman kita nggak terlalu berlebih-lebihan untuk mengkhawatirkan sesuatu. Karena apa? Kalau kita terlalu khawatir nanti malah psikologi kita malah akan terganggu, sehingga kita tetap optimis bahwasanya kita nggak takut dengan COVID. Gitu. Kita nggak takut dengan COVID, gitu. Karena kita punya keyakinan bahwasanya semua itu akan berlalu. Jangan lempar batu, kita juga manusia, bro. Kalau awal-awal dulu kan pertamanya emang karena semuanya baru di awal itu, kalian harus pindah sampai 3 kali pemakaman 3 tempat itu kan, pengalaman di situ dan penolakan warga itu kan menjadi pembelajaran dari kami. Terus sekarang itu tim perintis harus sudah siap melihat psikologi masyarakat termasuk kondisi makam seperti itu saja. Jadi penolakan ini kan sudah ada undang-undangnya. Mereka belum paham terkait itu. Tapi karena kita hanya menjaga agar lebih bisa kondusif, justru maunya warga seperti apa dulu. Setelah itu besok kita pikirkan untuk solusinya. Ada yang pro dan kontra itu terkait dengan, saya pernah dengar, relawan ditunggu suwe padahal bayaran. Ini yang kadang yang tidak mengenakan di kami kan seperti itu. Padahal kami pure di Klaten ini, semua relawan yang terkumpul di SAR Klaten itu kan kita pure, kita membantu, kita sebagai relawan tidak pernah meminta honor. Untuk awalnya keluarga khawatir dengan saya ikut dalam giat seperti ini, karena yang mereka takutkan saya akan bisa terpapar virus COVID-19. Namun setelah saya memberikan penjelasan ke keluarga bahwa saya di sini aman dan semua kegiatan di sini sesuai SOP prosedur dan sudah aman, maka keluarga sudah bisa mengizinkan saya dan sudah ikhlas untuk saya ikut dalam giat seperti ini. Awalnya bulan Juni, ya bulan itulah awalnya. Awalnya sih kan tadinya emang masih nggak percaya, maksudnya safety nggak gitu. Tapi ternyata setelah kesana lihat safety dan nggak apa-apa akhirnya gitu. Jadi kebetulan saya kan pelayan gereja. Jadi begitu pihak gereja tahu kalau anaknya ikut dalam ini, maksudnya ikut serta ya terlibat lah gitu di posko yang ada hubungannya dengan COVID, ya otomatis mereka langsung ini untuk sementara istirahat dulu di rumah gitu. Waktu itu ibu sempat nangis, berbesmili lah, nggak ngomong apa-apa, cuman berbesmili seperti itu. Jadi terkait ada tetangga yang tahu ketika saya sendiri jadi eksekutor, kekhawatiran itu kan ada sih, tetapi tetangga pun ada, tetapi saya juga jarang istilahnya ngobrol dengan mereka karena pekerjaan saya juga menyita waktu juga, sehingga jarang berinteraksi. Cuman satu, sejak awal saya pandemi ini saya menjauhi anak-anak kecil seperti itu. Saya juga menjaga diri, takutnya nanti kita nggak tahu kita apakah terkena atau tidak, kita nggak tahu. Yang penting saya sendiri menjaga jarak dengan terutama dengan anak-anak kecil dan yang rentan seperti. Kalau ayah saya dulu pernah bilang, jadi ketika kamu hidup tidak berguna atau tidak menolong orang lain, makanya kamu tidak hidup. Kamu hanya bernafas. Tapi jika kamu bernafas dan kamu berguna untuk orang lain ataupun menolong orang lain, itulah yang dinamakan hidup. Terus kemudian terkait dengan relawan, yang jelas satu, beri kami ruang, jangan beri kami uang.